Petugas bandara gagalkan penyelundupan emas 1,3 kg. Cegah narkoba, Ditjen Pemasyarakatan gelar razia di lapas. Gubernur Julius Selvanus tinjau Kek Bitung. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Sulawesi Utara pada Kamis lalu melakukan pemeriksaan kepada pelaksana harian Sekprov Sulut Denny Mangala terkait dugaan korupsi internet tahun anggaran 2024-2025. Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Sulawesi Utara mulai mengarah ke lingkaran pejabat tinggi Pemprov Sulut. Pada Kamis lalu, pelaksana harian Sekretaris Provinsi Sulut Denny Mangala diperiksa penyidik. Pemeriksaan berlangsung di ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut terkait dugaan korupsi proyek pengadaan internet tahun anggaran 2024-2025 yang kini jadi perhatian publik. PLH Sekprov diperiksa selama 5 jam untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik. Sementara itu, Denny Mangala mengaku kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Ia menegaskan saat proyek tersebut berjalan, dirinya belum menjabat pada posisi terkait. Ada keterlibatan Pak di dalam jabatan Bapak di pengadaan internet itu Pak? Internet 2000 Januari sampai dengan Juni 2015 saya belum menjabat. Oh, belum menjabat ya. Jadi keterangan sebagai saksi bawa dokumen aja. Dokumen keterangan Pak ya? Oh iya. Oke, makasih Pak Den. Ya. Hingga kini penyidik Tipikor masih terus mendalami alur proyek serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Kasus ini dipastikan masih dalam tahap penyelidikan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, mantan Ketua Sinode Hein Arina dan Ketua Sinode Gemim saat ini Adolf Wenas diperiksa penyidik keamanan negara di Treskrimum Polda Sulawesi Utara belum lama ini. Mereka diperiksa terkait dugaan penggelapan uang pengganti korupsi 5,2 miliar di Kejaksaan Negeri Manado. Penyelidikan kasus dugaan penggelapan dana 5,2 miliar milik Yayasan Gemim terus bergulir di Polda Sulawesi Utara. Nama-nama penting sinode satu persatu dipanggil untuk dimintai keterangan. Pada beberapa hari lalu, Hein Arina dan Adolf Katuuk Wenas diperiksa penyidik di Reskrimum Polda Sulawesi Utara. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan uang pengganti 5,2 miliar rupiah dalam kasus korupsi Sinode Gemim. Jadi mereka memanggil Pak Hein Arina terkait dengan uang 5,2 miliar. Dan kami sudah jelaskan. Dan ada 5,2 miliar ini diambil dari atau bersumber dari kedua yayasan. Dan kami ingatkan bahwa dalam anggaran rumah tangga yayasan, kedua yayasan sudah sangat jelas sekali tertulis bahwa semua aset yang ada di yayasan itu milik Sinode Gemim. Jadi logika berpikir apapun yang ada di yayasan itu, baik aset Kermenas maupun Medika, itu milik Sinode Gemim. Jadi uang yang dititipkan itu 5,2 adalah uang dari Gemim. Diketahui bahwa uang pengganti 5,2 miliar rupiah tersebut diambil dari dua yayasan, yaitu Yayasan Medika dan DSAZR Wenas. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil menangkap pelaku pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 100 paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar. Usai mendapatkan laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Kelurahan Karombasan, tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil menangkap pelaku inisial TT di rumahnya.
Dari hasil pengembangan, polisi menyita barang bukti dari tersangka sebanyak 100 paket sabu-sabu siap edar yang dibungkus dalam plastik bening. Dari hasil interogasi, narkoba tersebut dipesan dari Jakarta dan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid bilang, langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk memberantas peredaran gelap narkotika di Kota Manado. Lelaki alias Tol berumur 23 tahun, belum kawin, belum bekerja, beralamatkan Kelurahan Wanian Lingkungan 5, Kecamatan Wanian, Kota Manado. Dan barang bukti yang telah diamankan dilakukan penyitaan terhadapnya dari saudara PT alias Tol, yaitu 105 paket plastik bening yang berisi dugaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Yang kedua, 1 buah paket kiriman JNE dengan nomor K. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup dan paling singkat 20 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, petugas Bandara Jalaluddin Gorontalo kembali gagalkan upaya penyelundupan emas seberat 1,3 kg. Emas tersebut ditemukan petugas dalam sebuah koper milik penumpang. Upaya penyelundupan emas terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan seorang penumpang di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Melalui alat pendeteksi, petugas menemukan belasan logam mencurigakan dalam barang bawaan. Setelah diperiksa, logam tersebut ternyata emas yang diduga ilegal dengan total berat mencapai 1,3 kg. Polisi menyebut barang bukti langsung diamankan oleh Polres Gorontalo untuk penyelidikan lebih lanjut. Itu ditemukan dari pihak bandara itu ada kepingan-kepingan sehingga itu mereka melaporkan kepada pihak Polres Gorontalo, dapatkan laporan dari pihak Polres Gorontalo, Bapak Kapolres Gorontalo, perintahkan dari kami Polres Gorontalo dalam ini untuk ke bandara, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian kita setelah itu membawa, setelah kita bikin berita acara penyerahan dari pihak Apsek ke Polres, yaitu kita melakukan penyelidikan pada pihak yang diduga dalam hal ini membawa emas tanpa izin. Sementara pemilik emas sempat diamankan dan dimintai keterangan oleh petugas. Sebelumnya, petugas bandara juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas yang diduga ilegal dengan berat 1 kg. Hingga kini, polisi masih mendalami asal-usul emas dan tujuan pengiriman. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, cegah narkoba Ditjen Pemasyarakatan gelar razia di lapas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pekan. Saudara, 4 warga negara asing asal Tiongkok dideportasi dari Gorontalo. Deportasi dilakukan setelah ditemukan adanya pelanggaran izin dan aktivitas yang tidak sesuai. 4 warga negara asing asal Tiongkok diamankan petugas imigrasi di sebuah penginapan di kota Gorontalo. Dari hasil pemeriksaan, keempatnya diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Sebelum diamankan, mereka sempat berpindah dari Gorontalo ke Buol, Sulawesi Tengah, dan kembali lagi ke kota Gorontalo. Keempatnya juga diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan di wilayah Sulawesi. Jadi mereka setelah berkegiatan di Buol, mereka melakukan check-in di salah satu penginapan di Gorontalo. Kota ya? Kota. Jadi dari hasil pengawasan dan pemantauan kami, mereka membawa beberapa sampel tanah. Nah, karena mencurigakan, akhirnya kami melakukan STP untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu maka kita dapati adanya pelanggaran keimigrasian di mana izin tinggal yang mereka miliki tidak sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian atau tak berupa deportasi.
Proses ini dilakukan setelah koordinasi dengan instansi terkait di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Keempat WNA tersebut telah dipulangkan ke negara asalnya pekan lalu. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, seorang pria pelaku pencurian motor di sebuah kos-kosan di kota Gorontalo diringkus polisi. Pelaku ditangkap saat hendak menjual motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu kos-kosan di kota Gorontalo. Motor korban digasak pelaku saat terparkir di depan kamar dengan kondisi kunci masih tergantung. Korban baru menyadari kehilangan saat pagi hari ketika motor sudah tidak berada di parkiran. Setelah penyelidikan tim reserse Polresta Gorontalo Kota, pelaku berhasil ditangkap saat akan menjual motor hasil curian. Sehingganya tim operasional kami, tim Jatan Ras Raja Wali Polresta Gorontalo Kota, melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan. Sehari berikutnya mendapatkan informasi dari cepu ataupun informan bahwa akan ada yang menjual motor dengan ciri-ciri sesuai laporan, yaitu motor Yamaha Aerox. Kemudian tim berhasil melakukan penangkapan serta barang bukti telah dilakukan penyitaan. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Polresta. Kemudian kami jerat pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yaitu tentang curanmor, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, kunci dan STNK yang saat kejadian berada di dalam jok motor. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana hingga 7 tahun penjara. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Utara menggelar razia di Lapas Kelas 2 Manado Rabu malam. Razia ini bertujuan mencegah peredaran narkoba dan membatasi penggunaan telepon genggam oleh warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi, melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado pada Rabu malam. Petugas lapas melakukan sidak di ruang-ruang para warga binaan permasyarakatan. Dalam sidak itu sejumlah benda berhasil diamankan, namun tidak ditemukan narkoba dan telepon genggam. Sidak ini merupakan langkah awal dan pihaknya akan terus melaksanakan razia secara mendadak tanpa sepengetahuan Kepala UPT atau Unit Pelaksana Teknis. Terima kasih, memang ini adalah merupakan tugas rutin yang akan kita laksanakan selanjutnya, apalagi saya baru melaksanakan tugas di Sulawesi Utara ini. Saya ingin bahwa lapas dan rutan itu bersih dari peredaran HP maupun narkoba. Jadi ini kita laksanakan untuk memastikan bahwa di lapas Manado ini tidak ada handphone maupun narkoba. Sanksinya kalau memang dia narkoba itu tetap akan kita tambah lagi kasusnya, kita laporkan kepada aparat penegak hukum. Tapi kalau masalah HP itu tetap melaksanakan hukuman disiplin, ya itu dengan pencabutan hak-haknya seperti remisi, pembebasan bersyarat dan yang lainnya. Jika ditemukan adanya warga binaan mengedarkan narkoba dan telepon genggam, maka pihaknya melaksanakan hukum disiplin berupa pencabutan hak seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan lainnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dugaan aktivitas judi sabung ayam muncul di Desa Poowo Barat, Kabupaten Bone Bolango. Aktivitas ini disebut sudah berlangsung sejak 2 bulan dan memicu protes warga. Dugaan aktivitas judi ayam di Desa Poowo Barat, Kabupaten Bone Bolango menjadi perbincangan warga. Kepala desa menyebut aktivitas ini diduga telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Aparat desa telah menerima sejumlah pengaduan ketidaknyamanan dari masyarakat dengan adanya aktivitas tersebut. Upaya mediasi antara aparat desa dan pihak terkait sudah dilakukan, namun belum menemukan kesepakatan. Dalam hal ini, upaya kami dari pemerintah itu sudah melakukan mengundang kepada yang bersangkutan untuk disampaikan bahwa hal ini kalau boleh dihentikan karena menyangkut masalah begitu banyak laporan masyarakat di mana ini sangat merugikan dan tentunya generasi kita yang ke depan. Aktivitas ini mungkin sudah 2 bulan kemarin, ya, 2 bulan kemarin.
itu pun saya selaku pemerintah tidak tahu pasti. Nanti saya melihat banyak orang berkumpul, terus saya tanya ada apa sebenarnya di situ. Dibilang ada nyambung ayam, ada. Sorotan terhadap aktivitas ini juga datang dari masyarakat. Sejumlah massa melakukan demonstrasi dan mendesak polisi agar menindaklanjuti. Polisi menyebut baru menerima informasi dan akan segera melakukan penyelidikan. Unit kecil lengkap penindakan juga akan dibentuk sebagai tindak lanjut. Pengecekan dan apabila akan ditemukan benar telah terjadi perjudian, itu jelas tentunya itu tindak pidana. Langsung akan dilakukan penegakan hukum. Bukan sekedar dibubarkan, tapi akan dilakukan penegakan hukum. Termasuk pelaku-pelaku tentunya akan dikenakan pidana. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Bea Cukai Gorontalo memusnahkan 1 juta batang rokok ilegal. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pekan. Saudara, Bea Cukai Gorontalo memusnahkan sekitar 1 juta batang rokok ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025 untuk menekan kerugian negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Gorontalo memusnahkan barang milik negara berupa rokok ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Jumlah rokok yang dimusnahkan mencapai sekitar 1 juta batang dengan nilai barang berkisar 1,2 miliar rupiah. Jika tidak ditindak, peredaran rokok ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga 750 juta rupiah. Penindakan ini merupakan hasil kolaborasi Bea Cukai bersama berbagai instansi untuk menekan angka peredaran rokok ilegal yang ada di Provinsi Gorontalo. Bea Cukai menyebut peningkatan peredaran rokok ilegal terjadi dengan strategi pemesanan melalui jasa titipan dan pengiriman online. 2026 kami melakukan strategi-strategi yang lebih lebih cermat lagi ya di semua sektor agar peredaran rokok khususnya di Provinsi Gorontalo ini bisa kita tekan seminimal mungkin seperti itu. Nah, ini bagian daripada kolaborasi sehingga bisa menyentuh ke masyarakat edukasinya agar mengenal ya rokok yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan menggunakan pita cukai yang seharusnya seperti itu. Ya. Ini kalau kami lakukan penelitian ini berasal dari Pulau Jawa ya, masuk melewati jalur ekspedisi ya, memang ada beberapa, ada yang lewat ke Sulawesi Selatan kemudian melakukan perjalanan ke lewat darat. Dari hasil identifikasi, sebagian besar rokok ilegal berasal dari Pulau Jawa dan masuk melalui jalur ekspedisi. Selain penindakan, Bea Cukai juga melakukan sosialisasi hingga tingkat kelurahan agar masyarakat mampu membedakan rokok legal dan ilegal, salah satunya dengan memperhatikan pita cukai. Sinergi antara lembaga dan edukasi masyarakat diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal serta melindungi penerimaan negara. Fikar Buntuan, Rahmatia Aryoyo, Kompas TV Gorontalo. Saudara, harga minyak goreng curah terus naik 2 pekan terakhir. Sejumlah pedagang di Pasar Bersahati Kota Manado mengeluh dampak dari kenaikan ini. Harga minyak goreng curah di tingkat pedagang di Pasar Bersahati Kota Manado 2 pekan terakhir terus naik. Harga minyak goreng curah sebelumnya dijual dengan harga Rp19.000, naik menjadi Rp21 hingga Rp23.000 per kilogram. Pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga eceran lantaran biaya pengambilan dari tingkat produsen telah dinaikkan. Menurut pedagang, kenaikan harga juga disebabkan naiknya harga plastik akibat dampak kondisi geopolitik global. Biasa kan cuma 300 berapa, sekarang sudah 395, hampir 400, lagi tambah plastik. Nah yang baju 21, nah yang 25. Berarti Ibu sudah naik harga di? 21 tuh. 21. Orang beli biasa 2 kilo, kurang ada 1 kilo. Kasih waktu cukup do itu kurang makanan tapi kalau mau eceran itu soalnya ada kurang langganan yang baru. Tapi kalau mau yang bagi 2 kilo itu kan membanyak berapa, kadang juga yang kurang pelangganan itu yang beli-beli tadi CB itu, dan kali kalau orang so mahal orang punya bagi no dong saya.
Kenaikan harga ini tak hanya berdampak pada pendapatan pedagang. Kenaikan harga minyak goreng curah dinilai sangat memberatkan. Salah satu pembeli mengaku bahwa kondisi saat ini sedang sulit. Ini disebabkan karena semua kebutuhan pokok di pasar terjadi kenaikan harga. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan pokok, warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian dan mengirit pemakaian. Minyak, banyak sembako lah semua. Sampai ikan, sampai rempah-rempah semua naik. Ya, harapan insya Allah siapa tahu ada ke depannya ada meringankan sedikit. Diperkirakan kenaikan harga minyak goreng curah masih akan terjadi seiring dengan situasi ekonomi dunia yang belum jelas. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, harga kedelai di Kota Manado naik hingga 12.000 per kilogram. Kenaikan harga ini turut berpengaruh terhadap usaha pembuatan tahu dan tempe. Menyiasati kondisi ini, pengrajin terpaksa mengecilkan ukuran tahu dan tempe. Naiknya harga kedelai sejak 2 minggu terakhir membuat pengrajin tahu dan tempe terpaksa memutar otak agar usaha mereka bisa terus berputar. Harga kedelai yang awalnya Rp9.500 per kilogram kini naik menjadi Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram. Pengrajin tahu dan tempe di Kota Manado terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe guna menstabilkan ongkos produksi yang kian mahal. Meski mendapatkan keluhan dari para pembeli, namun pengrajin tahu dan tempe di Kota Manado menyebut cara itu tetap harus dilakukan guna menjaga keuntungan yang kian menipis. Ya, berhasil mengeluh, tapi ya bagaimana dari sana apa boleh buat, semua dari kebutuhan dari atas. Jadi dari Mas, usahanya seperti apa Mas? Ya biasa-biasa, cuma kan intinya yang terbebani konsumen. Ini ada usaha menaikkan harga Mas atau? Enggak, cuma diperkecil pemotongan tahu. Jadi ukuran tahu yang diperkecil? Ya. Selain kenaikan harga kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tahu dan tempe, pengrajin juga mengeluh tingginya harga plastik yang melonjak hingga 100%. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Taruna Siaga Bencana atau Tagana memperingati hari ulang tahun ke-22 dengan aksi bersih lingkungan. Ratusan anggota Tagana dari berbagai daerah di Gorontalo terjun langsung dalam kegiatan ini. Ratusan anggota Tagana turun langsung membersihkan lingkungan dalam rangkaian peringatan HUT ke-22. Kegiatan ini diikuti oleh anggota dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo dan berbagai instansi terkait. Aksi bersih lingkungan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Gubernur Gorontalo bilang, peringatan ini menjadi momentum untuk menguatkan peran Tagana dalam penanganan bencana. Sangat penting karena mereka adalah komunitas atau organisasi terdepan ketika terjadi bencana. Mungkin orang belum ada di lapangan, mereka sudah ada. Ini yang kita hargai, dan dalam rangka hari ulang tahun ke-22 ini saya mengucapkan, memberikan penghargaan kepada Tagana dan terus bersama-sama pemerintah dan masyarakat menangani bencana. Tagana dinilai menjadi bagian penting dalam penanganan bencana, terutama saat kondisi darurat di lapangan. Pemerintah menyatakan akan terus memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Tagana. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Wamendikdasmen serahkan insentif 3 sekolah dasar di Manado. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pekan. Saudara, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat melakukan kunjungan kerja di Kota Manado dengan meninjau 2 sekolah yang masuk dalam usulan program revitalisasi tahun 2026. Wamendikdasmen Atif Latiful Hayat pada Senin 27 April 2026 meninjau 2 sekolah yang masuk ke dalam usulan program revitalisasi, yakni SD Negeri 11 Kota Manado dan SMA Katolik Santo Thomas Aquino. Saat mengunjungi SMA Katolik Santo Thomas Aquino, turut melihat sejumlah kerusakan pada gedung sekolah.
Diwawancarai usai meninjau kedua sekolah itu, Wamendikdasmen menyebut secara umum sekolah-sekolah yang ia kunjungi mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Ia menyebut perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan melihat skala prioritas. Tadi saya melihat memang pada umumnya kerusakan itu relatif merata ya. Karena itu tadi sudah lama tidak tersentuh oleh perbaikan. Tapi kita lakukan perbaikan secara bertahap dan kita melakukannya dengan skala prioritas. Nah, umpamanya di sekolah, oh ini ruang kelas dulu yang harus diperbaiki. Ada yang laboratorium dulu gitu ya. Mana yang menjadi prioritas. Sementara itu, Kepala SMA Katolik Santo Thomas Aquino yang berjumpa langsung dengan Wamendikdasmen turut menyampaikan sejumlah kerusakan yang terjadi di sekolahnya. Ia menyebut, selain kerusakan pada ruangan kelas, perbaikan juga perlu dilakukan terhadap laboratorium dan ruang perpustakaan. Oleh sekolah memang ada cukup banyak. Pertama itu perpustakaan. Perpustakaan kan itu ada di lantai 3. Tapi sekarang kami menggunakan ruang kelas, menjaga keselamatan anak-anak di lantai 3. Lihat saja, mungkin kalau naik dalam itu semua plafon sudah jatuh. Baru untuk pegangan-pegangan pelindung, pagar-pagar itu sudah lapuk karena besi. Itu yang pertama. Dan itu memang rusak kalau ikut rusak sedang. Yang rusak berat seperti di laboratorium fisika. Pihak sekolah menyebut akibat kerusakan yang terjadi, proses pembelajaran mengalami gangguan, terlebih ketika menggunakan laboratorium. Mereka berharap kunjungan Wamendikdasmen ini bisa membantu proses perbaikan gedung serta fasilitas sekolah yang sudah tidak layak. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Wamendikdasmen menyerahkan insentif berupa uang tunai senilai 25 juta rupiah kepada 3 sekolah yang dikunjunginya di Manado pada Selasa 28 April 2026. Insentif tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Usai meninjau pelaksanaan TKA di 3 sekolah, yakni SD Negeri 11, SD Negeri 124, dan SD Negeri 6 Kota Manado, Mendikdasmen turut menyerahkan insentif senilai 25 juta rupiah kepada masing-masing sekolah. Bantuan tersebut diberikan guna menunjang perbaikan mutu pendidikan, baik untuk pengadaan fasilitas pembelajaran maupun perbaikan fisik. Bantuan peningkatan mutu, jadi saya berkunjung sini bantuan peningkatan mutu. Sementara yang sudah merata dilakukan sekarang itu dengan digitalisasi. Semua sekolah kan diberi interaktif flat panel, papan interaktif digital semua. Kemudian juga revitalisasi ya untuk perbaikan sarana fisik. Itu juga dilakukan semua. Jadi yang tadi itu insentif, kami lihat datang sini, ini ada yang kurang kita bantu. Bantuan senilai 25 juta tersebut disambut bahagia oleh pihak sekolah. Nantinya bantuan itu akan dipakai guna mendukung proses pembelajaran seperti renovasi gedung dan penambahan laptop. Iya, betul. Ini peruntukannya nanti untuk apa? Ya, bisa saja digunakan untuk pembelian buku, laptop, yang menunjang untuk pembelajaran yang ada di SDN 124. Prioritasnya ada plafon yang di depan ruang kelas 3 dan kelas 4, kemudian plafon di toilet guru perempuan dan juga toilet laki-laki. Itu efek gempa yang lalu, jadi ada keretakan, itu akan dialokasikan ke sini. Diketahui saat ini Kementerian Pendidikan sementara menjalankan program revitalisasi sekolah, di mana Sulawesi Utara mengusulkan sebanyak 250 sekolah dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri melakukan kick-off meeting penegasan batas desa bagi pemerintah di 3 kabupaten di Sulawesi Utara dan Tengah, di Manado, Rabu pagi. Kemendagri menargetkan lewat bantuan teknis program ILAS PP, penegasan batas di 457 desa di 3 daerah tersebut akan rampung. Pemerintah pusat terus mendorong penyelesaian batas desa di seluruh Indonesia. Kemendagri menargetkan sebanyak 5.000 penegasan batas desa di seluruh Indonesia akan rampung hingga 2029.
Sementara di tahun 2026, penyelesaian penegasan batas desa di Pulau Sulawesi dimulai dari 3 kabupaten, yakni Bolaang Mongondo 200 desa, Donggala 154 desa, dan Toli-Toli 103 desa, dengan total 457 desa. Ratusan desa ini adalah daerah yang belum memiliki batas desa secara definitif. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Laode Ahmad Bolombo bilang, kegiatan penegasan batas desa lewat program ILASPP ini akan meliputi serangkaian proses tahapan, mulai dari sosialisasi, pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa, hingga produk akhirnya rencana peraturan Bupati tentang batas desa. Harapannya, kalau hari ini memang capaian existing kondisi hari ini itu sekian persen begitu ya, 14, sekian persen tadi, kita akan dorong secara berangsur-angsur dan bertahap. Memang on target tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan setelah kami akan evaluasi dengan teman-teman kementerian lembaga, melihat antusias dan kesiapan akselerasi dorongan dari setiap pemerintah daerah, komitmen untuk dukungan juga membersamai program penegasan batas desa ini, ya kan? Ini juga tentu akan targetnya juga semakin signifikan. Ini penegasan batas desanya. Laode juga berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dan berkomitmen untuk mendukung upaya penegasan batas desa agar bisa selesai sesuai target. Selain itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan hingga ke tingkat pemerintah desa guna mendorong partisipasi aktif masyarakat. Ini menjadi bagian kebutuhan kami di daerah, dan pemerintah daerah dari awal memang sudah mempersiapkan, jadi peta dasarnya sudah ada. Nah, tinggal soal penegasan secara administratifnya, ya, karena ini semua membutuhkan persiapan pendanaan, sehingga Pemda memang mengalami keterbatasan itu, dan kami percaya kalau dukungan semua pihak, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa sepenuhnya, maka ya kami targetkan tahun ini harus selesai. Data Kemendagri menyebut dari total 75.266 desa di Indonesia, baru 10.000 lebih desa yang sudah selesai batas desanya atau baru 14,5% dari total keseluruhan desa. Percepatan penetapan dan penegasan batas desa sangat penting guna kepastian hukum, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, perayaan Paskah Nasional kelima di Kota Palu, Kabupaten Sigi ikut dimeriahkan dengan pagelaran Karnaval Paskah Sabtu pekan lalu. Puluhan kendaraan yang ikut karnaval tampil memukau warga di sepanjang jalan yang dilewati. Semangat Paskah Nasional kelima terus bergema melalui ajang karnaval yang melibatkan berbagai denominasi gereja. Peserta dari Kota Palu dan Kabupaten Sigi tampil totalitas menyajikan pesan-pesan Alkitab di sepanjang rute karnaval. Peserta mengusung beragam tema cerita Alkitab, dimulai dari kisah penciptaan dalam Perjanjian Lama hingga momen Pentakosta atau turunnya Roh Kudus pada Perjanjian Baru. Karnaval ini merupakan bentuk refleksi iman yang diwujudkan dalam seni peran dan kreativitas kendaraan hias. Jadi ini dilakukan sebagai yang pertama adalah untuk mensukseskan akan Paskah Nasional 5 ini, sehingga gereja-gereja, sekolah teologi dan juga lembaga-lembaga Kristen ambil bagian di dalamnya. Tapi juga merupakan sebuah kesaksian sehingga masyarakat juga boleh tahu, oh ternyata cerita Alkitab orang Kristen atau cerita Alkitab yang ada itu ternyata dimulai dengan urutan-urutan yang ada, ya. Dan bersyukur karena ada kurang lebih 18 sampai 20 gereja, lembaga, sekolah teologi yang kemudian ambil bagian di dalamnya dalam iring-iringan karnaval yang ada, dan ini terdiri dari ada yang dari Palu dan juga ada yang dari Sigi. Ketua Umum Paskah Nasional kelima Albert Darwono Sarimi berharap momentum ini dapat mempertebal spiritualitas umat dalam mengamalkan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Karena kami bersepakat bahwa momen ini adalah momen di mana kita mendeklarasikan karya keselamatan Tuhan yang tak terbatas bagi siapa saja, dan juga momen ini menjadi momen di mana kita memberkati kota kita, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan khususnya nanti kita akan ada di Kabupaten Sigi yang menjadi tuan rumah utama dalam acara ini. Palu juga menjadi tuan rumah, tetapi puncaknya memang akan dilaksanakan di Sigi.
Karnaval ini dimulai dari 2 titik berbeda. Rombongan Kota Palu berangkat dari lapangan GKSD Palu, sementara peserta dari Kabupaten Sigi memulai perjalanan dari depan Taman Likuifasi Sigi. Seluruh peserta kemudian berkumpul dan tampil di hadapan Dewan Juri yang berpusat di halaman Makobrimob Polda Sulawesi Tengah. Aldrim Tahara, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara Gubernur Julius Selvanus tinjau kek Bitung, sudah 10,5 triliun rupiah investasi masuk. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pekan. Saudara, Universitas Negeri Manado bersiap menerima mahasiswa program studi kedokteran tahun 2026, menyusul hadirnya Fakultas Kedokteran di kampus Unima Tondano. Hal ini ditegaskan Rektor Unima Yosef Philip Kambey kepada Kompas TV usai menguji mahasiswa S3 di kampus Unima, Kabupaten Minahasa, Senin siang. Universitas Negeri Manado tengah bersiap menerima mahasiswa kedokteran di tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota sebanyak 50 mahasiswa baru. Hal ini disampaikan Rektor Unima, Yosef Philip Kambey, usai menjadi penguji dalam ujian terbuka promosi doktor program studi manajemen pendidikan program pasca sarjana Unima Senin siang. Dalam persiapan, pihak Unima menyebut saat ini infrastruktur pendukung berupa gedung Fakultas Kedokteran bantuan dari pemerintah pusat sudah terbangun, ditambah kesiapan tenaga pendidik yang ada. Peluncuran Fakultas Kedokteran Unima ini dijadwalkan pada 20 Mei mendatang dan dilanjutkan dengan jadwal tahapan penerimaan mahasiswa baru yang akan diatur dengan skema seleksi mandiri. Sebelumnya, staf ahli Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah melakukan visitasi dan pemantauan di kampus Unima dalam persiapan peluncuran Fakultas Kedokteran. 20 Mei ini akan kita launching untuk pembukaan Fakultas Kedokteran dan kita juga diberikan bantuan oleh Kementerian Dikti Saintek, Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan untuk pembangunan Fakultas Kedokteran dan Laboratorium dan pembangunan rumah sakit pendidikan. Nah, ini sementara berproses dan mudah-mudahan dalam tahun ini pekerjaan itu sudah bisa terlaksana. Kehadiran Fakultas Kedokteran di kampus Universitas Negeri Manado telah mendapatkan pemantauan dari pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta didukung kementerian lembaga terkait rencana penambahan infrastruktur berupa laboratorium dan pembangunan rumah sakit pendidikan. Fakultas Kedokteran ini diharapkan bisa menjawab tantangan kebutuhan serta pemerataan tenaga medis di wilayah-wilayah yang membutuhkan di Indonesia. Yana Mega Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau langsung lahan kawasan ekonomi khusus Kek Bitung pada Kamis pagi. Julius bilang hingga saat ini investasi yang masuk sudah mencapai 10,5 triliun rupiah dan masih akan bertambah. Kawasan ekonomi khusus atau Kek Bitung hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan dan telah menjadi tuan rumah atas 14 investor atau tenan, di mana sebagian besar bergerak pada sektor pertanian dan pengelolaan limbah kertas dengan jumlah investasi sebesar 10,5 triliun dengan potensi penambahan investasi yang masih terbuka lebar. Gubernur Julius Selvanus bersama jajaran didampingi para stakeholder melakukan peninjauan atas lahan Kek Bitung yang berdiri di atas lahan seluas 534 hektar, di mana lahan pemerintah provinsi adalah seluas 92,7 hektar pada Kamis pagi kemarin. Diterangkan Selvanus, investasi sebesar 10,5 triliun rupiah ini belum merupakan angka final, di mana telah masuk penawaran sejumlah investor lainnya. Salah satu yang menjadi prioritas Pemprov Sulut adalah akan masuknya pabrik pengelolaan produk komoditi pertanian pala yang merupakan salah satu produk pertanian andalan Sulawesi Utara. Adalah daya saing daerah. Kalau suatu daerah nggak punya kek, katanya investor malas datang. Ya. Nah, kita sudah berterima kasih pemerintah daerah, PUPR, RI membantu kami membuatkan jalan.
kita lihat sudah sangat gagah sekali. Ini lebih mudah untuk kita menawarkan. Saat ini yang sudah masuk 10,5 triliun di 2026 dan akan meningkat terus karena kita ada rencana pabrik pala, pabrik pala yang nanti punyanya pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga di sini. Pala kita kan hilirisasinya belum ada. Ya, ini ya bagian dari prioritas kita. Sistem investasi Kek Bitung khususnya lahan milik Pemprov Sulut sendiri akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan memaksimalkan hasil investasi untuk meningkatkan PAD Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak siap digelar. Sebanyak 64 desa dijadwalkan menggelar Pilkades pada November 2026. Pemilihan kepala desa atau hukum tua di Kabupaten Minahasa Utara dipastikan digelar pada November 2026 datang. Hal ini menyusul dengan dikeluarkannya aturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 yang menjadi dasar petunjuk teknis pelaksanaan. Pemerintah kabupaten pun kini tengah mempersiapkan semua regulasi terkait pemilihan kepala desa. Khusus di Kabupaten Minahasa Utara, Pemkab Minahasa Utara telah menyiapkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah guna mensukseskan pesta demokrasi di 64 desa. Merangka merevisi peraturan daerah dan Perbub Minahasa Utara untuk pemilihan hukum tua. Jadi jelasnya bahwa PP 16 2026 sudah keluar, itu tentang juknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka kita akan jabarkan di Minahasa Utara terkait dengan ada masa jabatan hukum yang sudah selesai. Sampai hari ini terinventarisir ada 64 hukum tua yang habis masa jabatan yang perlu dilakukan pemilihan. Bagi desa yang memiliki calon lebih dari 5 orang, nantinya akan dilakukan seleksi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat pun diharapkan agar bisa berpartisipasi aktif demi kesuksesan Pilkades di Kabupaten Minahasa Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Satuan Kapal Patroli atau Satrol Kodayaral 8 membantu merenovasi rumah warga yang tidak layak huni menjadi tempat hunian yang aman. Tindakan ini merupakan kepedulian TNI Angkatan Laut bagi keluarga pesisir yang kurang mampu. Salah satu rumah warga yang telah direnovasi Kodayaral 8 melalui Satrol Bitung kini telah diserahkan ke pihak keluarga lengkap dengan peralatan rumah tangga. Rumah yang dibangun di Kelurahan Wangurer Barat itu telah diresmikan oleh Komandan Kodayaral 8 Laksda TNI Deri Trisananto Suhendi, disaksikan Wali Kota Bitung Hengki Honandar dan Forkopimda Kota Bitung. Kegiatan bedah rumah ini merupakan program TNI Angkatan Laut untuk membantu masyarakat pesisir. Wali Kota Bitung Hengki Honandar merespon baik tindakan TNI Angkatan Laut karena telah membantu pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, serta berharap program tersebut berkelanjutan. Satu rumah ini alhamdulillah bisa kita bedah kita resmikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan kalau kita mendapatkan kepercayaan atau dari pemerintah atau mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa ada rumah-rumah yang lain yang insya Allah bisa kita aksi untuk dibedah. Kami pemerintah kota memberikan apresiasi untuk dan daerah dan juga dan Satrol, karena ini sangat membantu pemerintah daerah juga. Memang pada program dari Angkatan Laut untuk melakukan bedah rumah juga, dan kami berharap bahwa kegiatan ini akan berlanjut terus nantinya. Tapi pada dasarnya kan ada indikator-indikator untuk melaksanakan bedah rumah, harus ada alasan yang jelas untuk bisa dibedah itu persoalannya. Jadi kalau ada alasan yang jelas, semua bisa didaftarkan. Penghuni rumah mengaku sangat senang karena sudah bisa menempati rumah yang layak huni. Iya, senang. Terima kasih Bapak Angkatan Laut yang Nggak nyangka awalnya? Iya, cuma berdua dengan
Program bedah rumah TNI Angkatan Laut ini merupakan pertama kali di Kota Bitung dan rencananya akan terus dilakukan, namun akan bekerjasama dengan pemerintah serta pihak terkait. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Megumi Sumah pamit undur diri, saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.